31 Metro Update Jakarta. Inilah breaking news. Untuk segera mengusut kembali masalah izin mendung. Mau menjadi pahlawan? Apakah itu pahlawan kesiangan, kesorean, kemalaman atau pahlawan kepagian? Harus cerdas agar bisa memahami materi perseteruan antara siapa dengan siapa. Dengan demikian, sebagai pahlawan akan terhindar dari julukan sebagai pahlawan yang menggunakan jurus Dewa Mabuk. Tabrak sana tabrak sini dan tuding sana tuding sini yang pada akhirnya menjadi bumerang bagi yang dibela. Siapapun dia, apalagi jika jati dirinya sebagai pahlawan diumbar di media massa. Dengan sok menggunakan istilah yang tak lazim sehingga membuat masyarakat pembaca bingung mengartikan apa maksudnya. Demikian disampaikan produser eksekutif Metro Update TV yang mengaku baru beberapa hari belajar jadi wartawan. Hairudin MDK, yang juga Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, saat diminta pendapat tentang adanya tanggapan terhadap pemberitaan terkait aksi demo sekelompok orang di depan gedung KPK Jakarta, yang berteriak meminta KPK menangkap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021 di Bengkulu. Saya sependapat bahwa apa yang dilakukan pada aksi demo di KPK adalah bentuk penzoliman dan pembunuhan karakter terhadap Rohidin Mersyah, baik sebagai Gubernur Bengkulu maupun pribadi. Saya sependapat itu. Tetapi kalau kemudian ada yang mau membela gubernur dengan menyalahkan media, itu salah sasaran dan konyol namanya. Tidak ada yang salah dengan media yang memberitakan. Beritanya bukan hoaks, karena isinya bercerita tentang apa, siapa, mengapa, bila, di mana dan bagaimana yang terjadi di aksi demo. Apalagi dengan menyebutkan kebebasan pers kebablasan, sehingga memaki orang dengan seenaknya. Ingat, yang memaki Gubernur Bengkulu bukan wartawan atau media, tetapi orang bertopeng hitam, kata Hairudin MDK. Dia menyebutkan bahwa jika ada yang merasa dirugikan akibat pemberitaan, termasuk siapapun yang akan menjadi pahlawan membela Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, salurannya sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu dengan menyampaikan hak jawab atau hak koreksi sebagaimana diatur pasal 5 ayat 2 dan ayat 3. Hanya saja, dalam menyampaikan hak jawab atau hak koreksi, tentunya harus disertai dengan fakta atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau mau membela Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah minta pertanggungjawaban kepada orang bertopeng yang berteriak-teriak tangkap Gubernur Bengkulu di aksi demo tersebut. Dia yang paling bertanggung jawab, yang dengan sengaja dan terencana mencaci maki gubernur kita. Laporkan dia ke polisi. Dengan begitu akan terungkap apa maksud dan tujuannya, termasuk siapa aktor intelektual yang ada di belakang manuver orang bertopeng. Jangan justru mendiskreditkan media atau wartawan. Apalagi untuk mencari tahu siapa orang bertopeng sangat mudah. Tinggal meminta bantuan kepada pakar telematika, tegas Hairudin MDK, yang mengaku sudah bisa menebak siapa orang bertopeng bersangkutan. Setelah dia mempelajari suara rekaman aksi demo yang saat kini tersimpan rapi di redaksi Metro Update TV. Menjawab pertanyaan tentang makna kalimat dendam kesumat karena kekalahan, sebagaimana tertulis pada judul berita yang kemudian dipertegas pada alinea lain bahwa kalah pilkada lalu timbul dendam. Kalau sudah dendam otak pun menjadi kotor. Jika itu ditujukan untuk menuding figur-figur yang kalah di pilkada berada di balik aksi orang bertopeng. Menurut Hairudin MDK, terlalu sembrono dan ngawur jika tebakan saya benar tentang siapa orang yang bersembunyi di balik topeng hitam. Saya pastikan tidak seorang figur pun yang kalah di pilkada 2020. Termasuk para tim suksesnya terlibat atau melibatkan diri dalam aksi demo, baik langsung maupun tidak. Tetapi sepertinya tebakan saya tidak keliru. Jelasnya, disinggung tentang seseorang menuding orang lain terlibat korupsi dengan bersembunyi di balik topeng. Apalagi tudingannya ditujukan kepada seorang gubernur dalam suatu aksi demo. Hairudin MDK berpendapat bahwa cara itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan terselubung. Oleh karenanya ia berharap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, atau siapapun yang memiliki hak atau mendapat kuasa dari Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, untuk melaporkan orang bertopeng ke aparat penegak hukum.
Siapapun dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya membuat kegaduhan. Terlepas apakah yang dilakukan merupakan inisiatif sendiri atau ada dalangnya. Dia harus bertanggung jawab atas tudingannya. Harus. Jika memang diminta, saya siap membongkar siapa sebenarnya si orang bertopeng hitam. Enggak sulit kok, tegas Hairudin MDK. Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan.